Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, pertama-tama tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk terus melanjutkan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, baik sebagai dosen maupun sebagai mahasiswa. Kuliah kerja terpadu kali ini, angkatan 123 adalah merupakan KKT yang unik. Saya katakan unik karena seharusnya adik-adik mahasiswa sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dapat melakukan kuliah kerja terpadu di berbagai desa-desa yang sudah ditentukan. Tapi kali ini dengan adanya pandemi COVID-19, semua harus mengikuti protokoler COVID-19 dengan tetap tinggal di rumah dan terus melakukan pekerjaan baik sebagai mahasiswa maupun dosen. KKT kali ini tentunya tetap kita harus laksanakan karena seluruh mahasiswa sudah mengisi KRS. Sehingga walaupun agak tertunda tetapi kita akan melakukan kuliah kerja terpadu angkatan 123 ini dengan metode yang berbeda. Berbagai program yang terkait dengan relevansinya dengan COVID-19, baik itu berupa inovasi, pembuatan alat pelindung diri, motivasi, edukasi, pendampingan hukum, ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan bisnis, baik sebagai relawan dalam masa pandemi COVID-19 ini bisa diangkat menjadi bagian dari KKT Angkatan 123 ini. Harapan saya agar adik-adik mahasiswa dalam pelaksanaan KKT kali ini tetap mengikuti protokoler COVID-19 dengan tetap tinggal di rumah dan tetap melakukan cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan banyak orang. Semoga kita sekalian terus diberkati dan terus dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga adik-adik mahasiswa dapat menyelesaikan KKT 123 ini dalam keadaan yang sehat walafiat dan diberkati. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pada saat ini kita mengucap syukur pada Tuhan karena berkat campur tangannya torang semua pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat sekalipun di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Adik-adik mahasiswa, saya menyampaikan ucapan selamat bagi kalian semua karena kalian mudah-mudahan bisa menjadi calon mahasiswa KKT 123 pada periode ini. Dan juga saya menyampaikan permohonan maaf karena jadwal yang sedianya tidak agak terlambat, tidak sesuai dengan jadwal yang semestinya. Untuk KKN pada kali ini angkatan ke-123 kita akan menggunakan metode daring dan kalian akan mengadakan KKT ber-KKT di kos atau di rumah masing-masing yang tentunya nanti akan didampingi oleh para pembimbing yang sudah disiapkan. Hari ini kalian juga akan mendapatkan beberapa materi dari tim IT Unsra dan juga dari tim COVID yang terdiri dari beberapa dosen dari Fakultas Kedokteran dan FKM. Juga nantinya juga ada materi mitigasi yang akan disampaikan oleh beberapa teman-teman. Ada dari mahasiswa yang saya kasihi, ada beberapa contoh yang tentunya nanti bisa menjadi topik bagi kalian, di mana kalian akan memberikan edukasi pada masyarakat mengenai pencegahan, penanganan, dan mitigasi untuk virus corona. Sampai saat ini masih banyak beredar informasi yang keliru mengenai virus corona
beserta tindakan dan pencegahan. Contohnya di sejumlah desa masih ada penyemprotan di tubuh dari anggota masyarakat yang sebenarnya ini secara kesehatan tidak dibenarkan. Ini menyebabkan juga merupakan topik-topik yang bisa nanti disampaikan atau diketengahkan dalam Anda ber-KKT. Juga masih banyak berita-berita hoax yang ada kaitannya dengan COVID-19. Para peserta KKT setiap melaksanakan tugas tentunya kalian harus mengikuti protokol kesehatan, menjaga kesehatan pribadi dan juga menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan. Saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Rektor yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka acara KKT Angkatan 123, juga kepada Dr. Insinyur Wikdolda Jamaluddin, MSc, dan juga panitia, dan juga teman-teman pembimbing KKN, KKT, dan juga mahasiswa yang pada hari ini akan mengikuti acara pembukaan KKT. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Rektor dan Oda dan panitia, dan juga kepada para narasumber. Diingatkan pada kalian semua untuk keberhasilan Anda ber-KKT atau Angkatan 123 ini senantiasa ada koordinasi yang baik, ada komunikasi yang baik dengan panitia maupun dengan pembimbing. Nanti juga dalam berinteraksi dengan setiap desa, oknum kepala desa atau lurah, itu hendaknya ada komunikasi dan koordinasi yang baik. Dan tentunya juga saya menyampaikan pada kalian semua untuk menjaga kesehatan, menjaga keselamatan diri, orang lain, dan lingkungan di mana Anda nanti berada. Terima kasih kepada semuanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, salam sejahtera bagi kita sekalian, terutama mahasiswa peserta KKT 123. Saya juga ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Pertama-tama, sebagai koordinator KKNT Unsrat, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Tentu kita semua prihatin dengan situasi yang terjadi, terutama terkait dengan pandemi COVID-19 yang berakibat kemudian kita harus bekerja dari rumah, termasuk belajar dari rumah. Tetapi kami panitia KKT tidak mundur untuk menghadapi ini. Berharap juga mahasiswa tetap semangat yang sudah mendaftar. Meskipun demikian kami memohon maaf karena kemarin sempat ada penyampaian bahwa kita perlu menyesuaikan. Evaluasi sudah dilakukan dan KKT 123 siap, kita akan mulai. Yang rencananya akan kita buka lewat pembekalan pada tanggal 13 nanti. Selama 3 hari mahasiswa akan melakukan aktivitas pembekalan dengan catatan semua aktivitas kita akan dilakukan secara daring. Jadi kita akan lakukan secara online tanpa physical contact. Kita akan menjadi bagian penting dari upaya kita bersama, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Sulut, bahkan di seluruh dunia, bahwa kita harus mendorong percepatan pencegahan penyebaran dari COVID-19. Jadi selama 3 hari, 13, 14, 15, kita akan mengikuti pembekalan yang dalam bentuk macam-macam materi secara digital akan ditampilkan lewat media yang sudah kami siapkan, termasuk modul-modul. Dan rencananya pada tanggal 18 mahasiswa akan beraktivitas melalui program yang akan dibimbing langsung oleh pembimbing-pembimbing terpilih yang sudah ditentukan. KKT kali ini tentu berbeda dengan KKT sebelumnya.
Secara filosofis dia tidak bergeser, tetapi secara teknis tentu kita akan menyesuaikan dengan situasi. Jadi mahasiswa tidak usah khawatir, silakan menyelesaikan Google Form yang sudah disebarkan, terutama berkaitan dengan posisi keberadaan mahasiswa yang terakhir, karena program akan menyesuaikan dengan di tempat di mana mahasiswa berada. Selanjutnya kemudian apa yang menjadi tema sebenarnya, atau mahasiswa mungkin bertanya-tanya program apa yang harus kita lakukan nanti, sementara mahasiswa harus berada di tempat masing-masing yang biasanya kita menggunakan posko. Oke, kali ini posko kita akan tetapkan berbasis bimbingan, bukan berbasis lokasi. Jadi mahasiswa tetap beraktivitas di lokasi di mana dia berada. Dengan beberapa tema sentral yang sudah kami bahas bersama. Yang pertama tentu kita ingin menjadi bagian penting. Mahasiswa KKT 123 harus menjadi bagian penting dari proses edukasi terkait dengan pandemi COVID-19. Edukasi akan dilakukan lewat modul-modul yang sudah disiapkan oleh tim penyusun yang notabene terdiri dari dosen-dosen dari Fakultas Kedokteran dan juga dari Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya kemudian akan ada proses di mana mahasiswa diberi kesempatan untuk mengembangkan kreativitas di lapangan sesuai kondisi lokal, sesuai kondisi sosio-kultural setempat, terkait dengan upaya-upaya baik itu mitigasi COVID-19, juga bisa jadi adalah hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan pangan misalnya di era COVID-19 ini. Ini perlu mahasiswa edukasi masyarakat dengan memberikan contoh, juga tentu terus dengan melakukan kampanye-kampanye. Kreativitas baik itu muncul dari dosen pembimbing, juga dari mahasiswa tentu akan kita dorong terus. Tetapi poinnya yang penting adalah KKT 123 meskipun dengan situasi seperti ini kita akan memberi nilai tambah. Kalau bahasa saya, KKT 123 ini adalah KKT di mana kita akan menggunakan ilmu pengetahuan kita untuk membantu penanganan penyebaran, menghentikan penyebaran, dan terlebih keselamatan masyarakat. Unsrat memiliki komitmen yang luar biasa, maka mahasiswa KKT 123 ini harus betul-betul menjadi agen dalam konteks edukasi pada masyarakat, agen dengan memberikan contoh, bahkan yang paling berat mungkin agen untuk mendorong perubahan perilaku di tengah masyarakat. Kita semua tahu bahwa COVID-19 di situasi negara kita saat ini masih penuh ketidakpastian. Nah, kepastian ini bisa sebenarnya dihasilkan lewat program KKT seperti ini. Kami sebentar lagi akan memetakan seluruh distribusi mahasiswa kami, yang kami perkirakan akan terdistribusi cukup luas di Indonesia bagian timur dan sebagian ada di wilayah lain. Jadi lokasi KKT adalah seluas lokasi mahasiswa berada. Persoalannya akan sangat localized dan kita akan mendorong juga traditional wisdom, perilaku-perilaku yang mendukung pencegahan COVID-19 akan kita dorong di lapangan. Saya kira itu. Secara teknis yang lain kita akan terus pandu dengan tim. Kami membagi 2 tim. Ada tim teknis yang akan terus memberikan dukungan dan tim yang memang bertugas sebagai pembimbing. Mahasiswa tidak usah takut, tidak usah khawatir. Ada persoalan juga akan kita komunikasikan dengan baik, termasuk kendala jaringan karena ini berkaitan dengan kegiatan yang bersifat daring, online. So kita akan memiliki banyak upaya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Saya kira itu. Kami juga akan berupaya bahwa kan Unsrat memiliki resource yang cukup besar ya.
Kita akan coba memberikan informasi kepada dosen dengan beragam latar belakang untuk berkolaborasi dengan mahasiswa kami di lapangan dalam menciptakan program-program yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat di era sekarang ini. Selamat bagi mahasiswa KKT 123. Pada akhirnya kita tiba, kita harus memulai dan kita harus menyelesaikan pekerjaan ini, studi ini dengan baik. Saya kira itu ya. Terima kasih.